merupakan sampelnya, kemudian ini imaging system. Ini imaging system, kemudian elektron barulah sampai ke screen yang kita lihat gitu ya, gambar yang kita lihat. Lalu di dalamnya seperti apa, Mas? Oh ya, sorry, sebelum secara instrumennya saya summary-kan dulu secara diagramnya kayak gitu ya. Jadi ini merupakan sumber untuk yang Microsoft Optik, kita pakai cahaya, kemudian ditema pakai elektron, kemudian ini tadi yang kita sebut dengan illumination system, ya jadi di sini ada condenser lens, di mana kalau misalkan optik kita pakai glass atau pakai kaca kayak gitu ya. Kemudian yang kalau misalkan ditema pakai lensa elektromagnetik yang tadi saya sampaikan. Nah, ini juga sama ya, jadi ini untuk imaging systemnya, kemudian barulah gambarnya itu bisa dilihat oleh matanya kita gitu. Tapi kalau yang TEM ya tentu saja nggak langsung direct pakai mata kita ya, karena kita menggunakan elektron, jadi ada detektor tertentu yang kita bisa melihat gambarnya. Nah ini secara instrumentasinya, jadi ini kok sorry, ini kehalang. Ya ini secara instrumentasinya, ini instrumen TEM lama kayak gitu ya, TEM lama yang saya ambil gambarnya dari supervisor saya, di mana supervisor saya itu, ini alatnya itu ada di Stuttgart, beliau dulu studinya di Stuttgart, S3-nya kayak gitu ya. Nah ini dilihat cross section-nya untuk tujuan edukasi. Jadi di sini itu di Jerman itu, saya sendiri di RWTH itu ada mata kuliah yang kita tuh khusus mengenal tentang mikroskop elektron. Jadi belajar tuh dari mulai bagaimana sumber elektron tadi yang saya jelaskan aja gitu ya. Jadi sumber elektron, kemudian part-partnya kayak gitu, bagaimana si sumber elektron itu bisa menghasilkan elektron sampai ke teknik-tekniknya kayak gitu. Jadi ada mata kuliahnya secara khusus kayak gitu. Nah, termasuk yang ini alat demonya ini kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat. Sorry ini kok ngehalangin saya. Sorry, ini kehalang saya. Ya, jadi yang bagian atas, ini bagian atas, ini merupakan accelerating voltage yang tadi tegangan untuk si elektron, kemudian ini sumber elektron, kemudian ini condenser lens atau lensa kondenser, di mana lensanya itu elektromagnetik, dan lensa elektromagnetik ini dihasilkan dengan mengaliri arus listrik ke sebuah lilitan tembaga. Ini lilitan tembaga, jadi kenapa warnanya coklat? Karena ini merupakan tembaga. Kemudian ini condenser aperture atau aperture kondensor, dan sampel kita itu ada di sini, dan karena kita menggunakan transmisi elektronnya, jadi imagingnya itu ke sini. Jadi beda dengan SEM. Kalau SEM itu kan kita ngelihatnya nggak ada yang ke bagian ke bawah, makanya sampel bulk itu bisa gitu. Tapi kalau yang TEM itu sampelnya itu harus bisa ditransmisikan. Nah ini ada objektif aperture, kemudian ini detektor buat IDX, kemudian ini juga sama lensa, ini juga lensa untuk imaging system, sampai akhirnya gambar kita itu bisa terlihat di sini. Nah ini juga di TEM itu ada tambahan yang kita sebut dengan aperture object SAED atau selected area electron diffraction, yang fungsinya itu adalah memilih area untuk kita difraksikan. Jadi di TEM itu ada teknik yang kita sebut dengan difraksi elektron. Nah, nanti tekniknya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, itu dengan resolusi yang tadi saya sampaikan, yang bisa dapat itu kalau misalkan kita perfect gitu ya secara instrumentasinya. Tapi secara kenyataannya gitu, itu banyak faktor-faktor di mana si lensanya itu nggak perfect ya gitu. Ada cacat yang di lensanya kita. Itu antara lain yang pertama itu adalah astigmatism. Di mana di astigmatism itu ada 3 kondisi. Yang pertama itu astigmatism yang ada di illumination system atau yang ada di ini di bagian atas sebelum si elektron itu sampai ke sampel. Kemudian ada astigmatism objektif, di mana ini efeknya itu adalah ke gambar, karena apa? Objektif itu kan ada di bawah, jadi cacat pada lensanya itu ada di proses imaging kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah astigmatism difraksi, atau astigmatismnya itu ngefek ke difraksi elektron kayak gitu. Nah, 3 hal ini udah standar nih yang ada di TEM kayak gitu, dan ini operator, jadi operator itu sebisa mungkin ini ngecek kayak gitu ya, karena memang ini merupakan standar untuk dikoreksi dulu, dan di TEM standar itu ada alat untuk mengoreksi yang kita sebut dengan stigmator. Jadi ada stigmator untuk kondensor untuk meminimalisir cacatnya, kemudian ada stigmator objektif, ada stigmator difraksi. Lalu sebetulnya astigmatism kondenser itu seperti apa sih? Jadi astigmatism kondensor itu sebelum kita lihat gitu ya, sebelum berinteraksi sama si sampel, itu si beamnya itu atau si elektron beamnya itu bentuknya itu nggak bulat, tapi ketika kita ketika kita over fokus sama under fokus itu
itu bentuknya itu lonjong atau elips kayak gitu ya. Nah, ini harus dikoreksi dulu dengan menggunakan stigmator, kondensor sehingga kita bentuknya itu ketika overfokus sama underfokus itu bentuknya itu konsentrik bulat kayak gitu. Nah, ini sangat berefek ke apa, ketika ya kita overfokus sama underfokus itu kan yang di sininya yang di sininya itu kita ada distorsi kayak gitu ya. Jadi yang di bagian sini dapat, tapi yang di bagian sini enggak. Yang di bagian sini dapat, yang di sini enggak ketika overfokus. Nah, ini harus dikoreksi dulu. Kemudian kalau misalkan objektif gimana? Ini kalau misalkan objektif, jadi gambarnya itu nggak gampang difokuskan. Mungkin yang biasa yang pernah desain juga, ini kita ketika pas ngambil gambar kayak gitu ya, kok ketika pas overfokus sama underfokus, pas titik fokusnya tuh masih belum fokus kayak gitu. Nah, itu cek gitu loh astigmatismnya. Jadi astigmatismnya itu dicek apakah dia itu sudah terkoreksi atau belum sih astigmatisme untuk yang objektifnya. Lalu yang tadi ya difraksi. Yang terakhir itu nanti difraksi itu kalau misalkan ada astigmatisme itu akan ngaruh ke proses analisa fasa kayak gitu, karena difraksi itu untuk menganalisa fasa materialnya kita. Nah, yang cacat yang kedua itu ada spherical aberration. Ini cacat pada lensa di mana kuat medan listriknya itu nggak homogen sehingga si elektron itu tidak terfokuskan atau tidak tepat di image plane yang sama yang dalam hal ini yang garis titik-titik ini gitu. Jadi ada yang dia itu ke sini karena dia mendekat ke lilitan, jadi dia lebih kuat dibandingkan dengan yang agak ke dalam ini sehingga tidak sama gitu. Nah, permasalahan ini sudah dilakukan penelitian dan sudah ditemukan gitu ya untuk mengkoreksinya dalam tanda kutip oleh peneliti Jerman yang namanya itu Harald Loos di tahun 1990-an, di mana yang yang tadi sinar-sinar tadi yang tidak tepat itu ditambahkan suatu dalam tanda kutip lensa yang kita sebut dengan korektor, itu sampai akhirnya itu semuanya itu tepat kayak gitu. Nah, ini alat yang pertama kali diinstal untuk yang korektor itu sehingga bisa mengoreksi daripada cacat yang ini. Kemudian ini alat yang di Yulis ya, di mana supervisor saya sebagai salah satu direkturnya kayak gitu. Nah, ini dia menggunakan korektor untuk mengkoreksi image karena kan si elektronnya itu sudah melewati sampel, jadi image korektor kayak gitu. Nah, kemudian ada cacat lain yang kita sebut dengan chromatic aberration. Jadi chromatic ini itu permasalahannya itu adalah karena si elektron itu ketika melewati sampel atau ketika dia itu dipercepat kayak gitu dari sumber tegangannya, itu tuh dia memiliki energi yang tidak sama gitu. Jadi masing-masing elektronnya itu tidak memiliki energi yang tidak sama sehingga menyebabkan tadi sama-sama nggak tepat juga di bidang fokusnya kayak gitu. Nah, yang ini juga sudah dikembangkan korektornya. Jadi ada ini biasanya kita sebut dengan sisi atau chromatic aberration kayak gitu. Kemudian yang tadi CS spherical aberration kayak gitu. Nah, yang kromatik juga sudah dikembangkan dan ini di Yulis di sini di Jerman itu ada suatu TM yang kita sebut dengan Pico, di mana di Pico ini ada beberapa fitur yang sangat luar biasa kayak gitu ya, di mana illumination system itu dikoreksi dengan CS tadi, kemudian yang imaging system juga dikoreksi dengan menggunakan chromatic sama spherical aberration sehingga si cacat-cacat tadi itu bisa diminimalisir gitu. Jadi bisa diminimalisir. Kenapa kita bisa menggunakan yang ini? Jadi kalau misalkan tadi yang saya sebutkan, kalau kita pengen dapat resolusi tinggi, tegangannya kan dinaikin tuh, ya kan? Tegangan yang dinaikin itu makin complicated kayak gitu kan secara instrumen. Tapi dengan adanya korektor ini, kita bisa tuh menggunakan tegangan yang rendah kayak gitu. Tapi dikoreksi jalur si elektronnya sehingga resolusinya itu lebih baik gitu, lebih baik. Dan ini hanya ada 3 ya di dunia, jadi salah satu sentrum, Enstruska Center, sorry, kemudian yang 2 lagi di Amerika. Nah, ini bisa meresolve resolusi sampai ke 50 pikometer kayak gitu. Oke. Nah, jadi alat yang tadi yang saya sampaikan, jadi ada yang uncorrected, yang dia itu tidak ada pengoreksi si lensanya, kemudian ada juga spherical CS corrected atau sphericalnya itu si spherical tadi yang beda kuat medan tadi sehingga si elektron itu nggak tepat di titik fokusnya, itu dikoreksi juga yang ini CS corrected, kemudian ada juga CS sama CS corrected. Nah, ini ada 3 jenis ini yang kita miliki kayak gitu.
Nah, ini salah satu bukan salah satu ya, sorry. Ini direkturnya. Jadi ini merupakan jadi alat-alat yang tadi ada di Earthsuka Center, salah satu atau dua ya, yang sudah berpengalaman orang Indonesia yang pernah bekerja di sini. Itu teman-teman untuk lebih detailnya mungkin bisa lihat di webnya kayak gitu ya. Melihat kira-kira instrumennya apa saja yang ada di sana. Dan kita ada instrumen yang baru atau ada director yang baru juga yang bekerja di bidang biological science kayak gitu ya. Jadi yang ini material science dan ini biological science. Nah, sebelum ke tekniknya mungkin saya sampaikan dulu ini gimana nih apa yang bisa didapatkan kayak gitu ya. Jadi sebelum setelah mengenal instrumen yang tadi. Jadi setelah mengenal parameter-parameternya tadi. Nah, ini gimana contohnya kayak gitu ya. Contohnya dan kira-kira teknik apa yang didapatkan kayak gitu. Nah, ini saya ambil dari studinya saya aja kayak gitu ya. Jadi ini merupakan material anoda kayak gitu untuk baterai lithium untuk meningkatkan kapasitas daripada si baterai sehingga kapasitasnya itu lebih besar kayak gitu dibandingkan dengan yang konvensional atau yang pakai grafit. Nah, dalam hal ini saya menggunakan material alloy yang dalam hal ini adalah si aluminium karena kapasitasnya itu 3 kali dan ukurannya bisa dilihat ini dengan menggunakan SEM. Jadi saya menggunakan SEM mode BSE, backscatter electron, yang mungkin teman-teman ada yang mungkin sudah tahu dan mungkin tapi ada yang mungkin belum tahu, saya coba saya jelaskan. Jadi di BSE ini kontrasnya itu kontras yang dibedakan itu berdasarkan daripada elemennya ya, daripada unsur yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan unsurnya ringan maka akan lebih gelap dibandingkan dengan unsur berat atau heavy elemen kayak gitu. Nah, kita bisa lihat ini jadi ya teman-teman kenapa saya tampilkan SEM dulu karena memang SEM itu sampelnya itu sangat lokal kayak gitu ya. Karena memang ukurannya itu kalau misalnya kita bikin sampel TEM itu panjangnya itu sekitar 5 sampai 10 micron kayak gitu ya. Kemudian ke bawahnya atau lebarnya itu kurang lebih sampai 2,5 micron kayak gitu. Nah, itu tebalnya itu sampai kurang lebih di bawah 100 nano kayak gitu. Jadi sangat lokal dibandingkan dengan ukuran partikelnya kita. Yang dimana di sini kan masih pakai berapa nih, sekitar 60 micron, kemudian yang ke sini sekitar 21 micron. Nah, sementara sampel TEM itu sangat lebih kecil dibandingkan yang ini gitu. Jadi sangat lokal. Oleh karena itu sebelum menganalisa TEM, saya sarankan teman-teman cek dulu nih di SEM kayak gitu. Karena satu sisi yang memang mahal kayak gitu di TEM, di sisi yang lain yaitu sangat lokal. Makanya kita lihat dulu secara generalnya dulu gitu di SEM. Nah, ini kita lihat dulu di SEM bahwa ternyata ini inisialnya seperti ini gitu morfologinya. Jadi ini merupakan material alloynya si aluminium, kemudian ini merupakan grafitnya. Jadi di mix gitu ya, di mix. Nah, sehingga kapasitasnya itu lebih besar. Lalu kita coba tuh kalau misalnya di baterai mungkin teman-teman sudah kenal yang kita sebut dengan nge-charge sama discharge. Discharge itu kalau misalnya kita pakai, nge-charge itu kalau misalnya kita ngisi kan. Nah, ternyata setelah 10 cycle, nah jadi ini kelihatan ya, setelah 10 cycle, ini terlihat bahwa si aluminiumnya itu membesar gitu. Jadi ini permasalahan di material alloy untuk anoda. Itu partikelnya itu membesar, partikelnya itu membesar, kita lihat banyak sekali yang membesar kayak gitu dan ternyata ketika analisa unsur menggunakan mungkin teman-teman sudah mengenal IDX kayak gitu ya, kita menggunakan IDX. Ternyata si komposisinya itu berbeda dengan yang fresh kayak gitu, yang belum di charge sama discharge atau yang belum di cycle kayak gitu. Ini awalnya cuma aluminium dan sedikit oksigen dari oksidasi. Ini tapi di sini ada fluorine sama ada fosfor dan oksigennya juga naik kayak gitu. Jadi ada something gitu loh di partikel yang membesar ini. Ada apa sebetulnya kayak gitu. Nah, di SEM itu hanya bisa membesar tapi nggak bisa lihat lebih detail lagi. Sebetulnya di dalamnya itu ada apa gitu kejadiannya gitu. Makanya kita perlu TEM untuk lihat lebih detailnya lagi gitu. Jadi setelah kita ngelihat nih, setelah kita lihat di optik kayak gitu ya, dilihat betul nggak nih yang kita preparasi, kemudian yang kita sintesis juga. Habis itu lihat di SEM kayak gitu, dilihat di SEM apakah ada something yang kira-kira tertarik teman-teman buat mengkaji lebih dalam atau tidak kayak gitu. Kalau teman-teman ya kalau misalnya dalam konteks ini saya menarik gitu karena apa? Ternyata yang fresh itu nggak kejadian apa-apa, tapi kalau yang fresh itu yang memang inisialnya seperti ini, tapi kalau setelah 10 cycle ternyata membesar gitu. Berarti ada sesuatu yang terjadi di partikelnya saya ini. Nah, coba saya di map ya. Jadi yang tadi hanya ternyata ada tambahan fluorine sama fosfor. Nah, kita lihat lebih map untuk lihat lebih detailnya lagi. Sebetulnya itu ada sesuatu apa gitu di dalam itu. Nah, ternyata ketika pas di map
oh ternyata si partikel yang membesar itu bukan hanya ada aluminium aja di situ gitu. Jadi bukan hanya, sorry, yang ini bukan hanya aluminium saja yang bintik-bintik ini, yang ini sorry, yang ini itu holder. Jadi yang kenapa ini terang ini bukan sampel tapi dia sampel holdernya. Nah ini ternyata si yang di dalam partikel yang besar itu bukan hanya aluminium, tapi ada fosfor sama ada fluorine dan oksigennya itu sangat banyak gitu. Tapi memang tidak ada karbon, karbon hanya ada di tepi-tepinya saja karena dia dari grafit tadi. Jadi ini membesar kayak gitu, membesar kemudian elemennya juga berubah total kayak gitu. Jadi sudah membesar, perubahan ukurannya membesar, komposisi unsurnya juga berubah secara signifikan. Nah dari sinilah saya pengen mengkaji gitu di TEM. Jadi yang tadi saya bilang, jadi misalkan kita di SEM, udah di IDX, habis itu barulah saya preparasi pakai pakai FIB atau pakai dual beam kayak gitu. Nah ini ada salah satu alat yang kita pakai untuk mempreparasi sampel TEM kayak gitu ya. Di fisika sama di ITB sudah ada di Indonesia, jadi mungkin teman-teman juga bisa memanfaatkan dengan baik kayak gitu. Di pusat penelitian fisika apa LIPI ada, di ITB juga ada untuk mempreparasi. Apa? Ya, jadi itu untuk mempreparasi kayak gitu. Nah, saya coba lihat, jadi dicek dulu daerah mana nih yang perlu saya siapkan. Nah, di sini terlihat dari sini dari DX map-nya, oh ada yang bintik-bintiknya itu aluminiumnya lebih terang dibandingkan dengan ada yang agak gelap. Jadi saya ambil misalkan daerah di mana oh masih ada aluminiumnya dan ada yang aluminiumnya itu dalam hal ini terdegradasi ya komposisinya menjadi fosfor sama fluorine sama oksigen. Nah, terlihat di TEM, jadi dilihat tuh detailnya sama TEM kayak gitu ya. Dilihat. Jadi yang ukurannya micron, yang terlihat di sini ukuran micron itu dilihat dari sampai skala nanometernya kayak gitu ya. Kita lihat ukurannya kayak gitu. Nah, ini terlihat bahwa oh di fresh ternyata bentuknya itu adalah metal seperti ini. Jadi grain besar kayak gitu. Jadi kurang lebih ya sekitar 1 sampai 2 micron ukurannya kayak gitu. Nah, ini secara imagingnya untuk TEM. Jadi kalau misalkan teman-teman biasanya pengen lihat gambarnya kan biasanya kan ya. Tapi padahal lebih dari itu kalau misalkan TEM. Jadi sebelum ngambil gambar sebetulnya ya si operator itu tuh sebetulnya mestinya itu adalah mendifraksikan dulu. Karena apa? Bisa jadi si sampelnya kita itu adalah single kristal atau ke polikristal dulu. Apa sih single kristal sama polikristal? Jadi yang ini itu single grain-nya itu yang grain yang hitam ini itu ada salah satu teknik yang kita di TEM itu yang kita sebut dengan bright field atau bright field imaging. Jadi image yang basic standar image yang ada di TEM itu dari difraksi. Ini difraksinya. Difraksinya buat apa? Di TEM itu kita punya teknik difraksi elektron di mana difraksi elektron ini difungsikan untuk mengidentifikasi mengidentifikasi fasa daripada materialnya kita gitu. Jadi mengidentifikasi fasa. Jadi saya bisa tahu tuh ini grain ini fasanya apa, grain ini fasanya apa, grain ini fasanya apa. Dan ternyata setelah diidentifikasi ternyata fasa yang ini karena berdasarkan IDX tadi, berdasarkan IDX itu adalah aluminium. Jadi saya cek tuh apakah dia itu memang aluminium atau bukan fasanya. Jadi saya identifikasi menggunakan elektron diffraction atau difraksi elektron. Tentu saja ini juga perlu penjelasan lebih lanjut kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan waktu tidak cukup mungkin di lain kesempatan akan dijelaskannya. Nah, ini single kristal ternyata gitu. Dan ketika sudah 10 cycle ternyata hancur si aluminium grain yang ini menjadi partikel-partikel kecil yang ukurannya itu adalah nanometer kayak gitu. Nah, itu partikel-partikel kecil sana hancur gitu. Nah, ini bisa dilihat detailnya itu pakai TEM gitu. Kalau misalnya pakai SEM kan tadi hanya seperti ini. Dan kita nggak tahu tuh di dalam ada kejadian apa. Nah, itu sangat disarankan buat teman-teman ketika melihat di SEM ada sesuatu yang menarik, dilihat lebih detail tuh kira-kira ada apa. Dan itu sangat lebih menarik gitu karena di TEM banyak metode-metodenya atau banyak teknik-tekniknya. Yang salah satunya adalah tadi difraksi. Oh, ternyata si yang satu single grain itu menjadi yang partikel-partikel kecil, di mana partikel kecil ini membentuk suatu difraksi yang kita sebut dengan polikristalin. Polikristalin ini dibentuk karena grain-grainnya kecil tadi berkontribusi membentuk si pattern seperti atau pola difraksi seperti ini. Nah, setelah dianalisa, jadi bukan hanya single kristal yang kita bisa analisa buat identifikasi fasa, tapi kita juga bisa menganalisa nih yang polikristalin. Kira-kira yang ini bidang berapa, kemudian ini punyanya fasanya siapa, kayak gitu. Nah, ini penting gitu loh. Ini penting untuk dianalisa lebih lanjut kayak gitu. Sehingga ternyata si partikelnya hancur dan lebih detailnya lagi menggunakan energi filter TEM di energi loss
itu ternyata ya partikel-partikel tadi yang membentuk kristalin ini ukurannya itu bisa sampai 4 nanometer, ada yang 3 nanometer kayak gitu. Ternyata si aluminium itu menjadi aluminium nanopartikel, bukan lagi aluminium grain yang besar ini. Nah, jadi di TEM itu ada teknik yang kita sebut dengan basic imaging yang ini, jadi bisa melihat ukuran partikel, ukuran grain, kemudian morfologinya seperti apa, kemudian ada sesuatu apa yang terjadi di situ, kemudian bisa juga pakai difraksi elektron untuk mengidentifikasi fasa daripada materialnya kita. Kalau misalkan material kita itu adalah kristalin, ada juga yang misalkan kita amorphous, itu beda lagi patternnya. Nah, ada juga kita bisa menggunakan energi filter TEM atau bisa juga ke high resolution TEM. Dan di sini juga dari sini itu nanti kita bisa dapat phase Fourier transform di mana kita bisa mengidentifikasi nanopartikel ini nanopartikel yang di sini itu punya fasanya siapa kayak gitu. Tentu saja bisa mengacu dulu ke difraksinya kayak gitu. Nah, ini terlihat ternyata lebih detail ada secondary phase di situ. Jadi bukan hanya aluminium nanopartikel. Nah, ini ternyata setelah dianalisa seperti ini ya berarti kita nggak cocok dong kalau misalkan anodanya alloy tapi ukurannya itu adalah micron. Itulah kenapa kita coba mengaplikasikan nanoteknologi di situ. Jadi gimana nih kalau misalkan ukuran partikelnya itu bukan micron tapi nanopartikel. Jadi di hasil berikutnya ini coba kita lihat morfologinya sekali lagi pakai SEM. Jadi sebelum ke TEM sekali lagi kita cek dulu nih di SEM. Jadi si anodanya itu yang ini yang material yang aktifnya ini ternyata ketika pas fresh kayak gitu ya ketika fresh bentuknya seperti ini ya, ini BSE juga sama. Jadi yang terang ini adalah material alloynya dan yang gelap ini adalah material karbonnya. Jadi saya sengaja pakai BSE karena biar bisa mengidentifikasi mana yang punya alloy dan mana yang punya karbon. Kalau misalkan pakai SE atau secondary elektron itu hanya topografi gitu. Jadi nggak bisa menunjukkan itu tuh elemennya siapa kayak gitu. Ya, jadi itulah kenapa makanya kalau misalkan kita meng-IDX itu berkorelasi dengan BSE. Jadi di BSE terang itu di IDX mestinya dia punya elemen berat. Tapi kalau misalkan di BSE-nya gelap, berarti dia itu like element atau elemen ringan kayak gitu di X-nya. Nah, ini terlihat bahwa setelah 250 cycle itu si elektrodanya itu nggak signifikan seperti yang tadi yang ukurannya micron. Jadi ukurannya itu hanya membesar sekitar 20 micron kayak gitu. Jadi nggak terlalu besar dibandingkan dengan yang pertama tadi. Itu kenapa? Karena apa? Kita terapkan nanopartikel di situ. Jadi si alloynya itu kita pakai nanopartikel. Nah, jadi kita pakai nanopartikel sehingga apa? Ketika dia berekspansi, jadi ketika dia itu menambah tebalnya, itu tuh dia hanya bisa dikompensasi gitu. Jadi nggak menghancurkan daripada si elektrodanya. Jadi kita terapkan nih nanoteknologi dan ini fabrikasinya itu kalau saya baca di artikel teknologi yang ini itu pakai nano engineering. Jadi gimana si nanopartikel itu diselipkan di salah material aktif yang lain kayak gitu sehingga ekspansinya itu bisa ditahan. Jadi yang membesarnya tadi itu bisa ketahan sama si dalam hal ini adalah grafit. Jadi ditahan tuh. Nah, tapi ternyata kalau misalkan kita lihat di TEM, jadi kalau misalkan di SEM nggak kelihatan nih, kira-kira ada apa sebetulnya? Ternyata bagus nih, kita bisa ngeklaim nih. Ternyata pakai nanopartikel bagus, nggak ada tuh ekspansinya. Ternyata ketika pas lihat di properties, jadi ketika lihat di hasil analisa si baterainya, ternyata turun gitu kapasitasnya, ngedrop. Ini kenapa? Padahal kan dari sisi morfologi si elektroda itu nggak ada masalah gitu. Nah, itulah kenapa ada yang miss di situ gitu. Nah, itulah dari sini sama ya sebetulnya. Jadi tidak saya tampilkan saja di sini. Jadi dari SEM ini itu kita EDX kita sama-sama kita EDX juga. Nah, di situ kita dari hasil situ kita bisa ambil posisi di mana untuk sampel TEM-nya kayak gitu. Nah, terlihat bahwa ternyata dari TEM yang nanopartikel itu ternyata habis terdegradasi, hancur nanopartikelnya. Jadi walaupun ukurannya nanopartikel ya, tapi tidak menghilangkan hancurnya juga gitu. Jadi sama-sama hilang gitu material aktifnya, material yang sebagai sebagai penyimpan silitiumnya tadi. Jadi hancur kayak gitu. Ini terdegradasi ternyata dan membentuk yang kita sebut dengan solid electrolyte interface kalau misalkan di baterai mungkin ada teman-teman yang mungkin tahu kayak gitu ya. Nah, ini hancur nih. Nah, terus oke lah, saya misalkan ambil tempat yang lain nih. Jadi ini merupakan sampel TEM yang pertama di mana saya ambil sampel yang intensitas daripada si alloynya itu sangat rendah dibandingkan dengan yang lain. Kemudian saya ambil dengan intensitas yang masih agak mendingan kayak gitu dalam tanda kutip. Jadi masih ada, saya bisa mengidentifikasi
dari hasil dari hasil morfologi atau hasil analisa SEM-nya kayak gitu. Nah itu saya preparasi lagi tuh pakai TEM, pakai alat preparasi TEM kayak gitu ya, pakai FIB, pakai dual beam. Nah ternyata bisa terlihat untuk yang dia itu masih ada residual si material aktifnya. Jadi masih ada yang masih hidup, tapi ada yang dia juga sudah terdegradasi sama yang lamela atau sampel TEM yang pertama, hancur seperti ini. Dan yang ini hancurnya, jadi yang ini adalah itu yang masih hidup dalam tanda kutip. Artinya ketika yang ini di-cycle lagi atau dicas sama di-discharge lagi itu ya akan terus berlanjut kehancurannya. Artinya berarti dari sini ya kita walaupun kita memperkecil nanopartikel, tapi ternyata masih ada hancurnya gitu loh. Sehingga muncullah ide-ide yang lain, misalkan salah satunya doping segala macam kayak gitu. Doping, kemudian dibikin core shell juga kayak gitu. Jadi ada improvement yang lain untuk meminimalisir daripada yang ini. Hanya saja kalau misalkan yang doping itu nanti akan ada analisa lebih lanjut kayak gitu. Karena kita kan pasti kalau misalkan dopingnya pakai iron, ya ironnya ada di mana gitu. Apakah hanya kita pengen niatnya pengen ngedoping tapi justru hanya mix gitu antara si material alloynya sama si ironnya kayak gitu. Jadi tidak ada improvement doping di situ. Dengan apa? Ya ketika pas kita analisa di TEM, oh ternyata pas di TEM ya ironnya kemana gitu, silikonnya kemana. Padahal dari sisi analisa SEM misalkan ya kita lihat tuh, oh ironnya itu bersama dengan si silikon. Padahal ketika di zoom pakai TEM dengan perbesaran yang sangat besar kayak gitu, ratusan ribu sampai 1 juta kayak gitu, ternyata nggak ngeliat tuh atom iron itu bisa ngedoping si silikon atau si material alloy lainnya gitu. Nah, analisa lebih lanjut ternyata kalau misalnya di TEM, jadi selain tadi ya, kalau misalnya TEM ada difraksi, kemudian ada high resolution sama energi filter TEM, kemudian ada imaging dasar ya itu basic imaging. Nah di TEM juga kita bisa menganalisa dengan analitik, apakah dengan IDX maupun dengan yang kita sebut dengan teknik ILS. Nah apa bedanya dengan IDX sama ILS? Kalau misalkan IDX itu kita ngedeteknya tuh X-ray, X-ray yang dihasilkan dari spesimennya kita. Tapi kalau misalkan ILS itu merupakan elektron sudah melewati sampel, ya, yang ILS ini elektron sudah melewati sampel itu dia mengalami yang kita sebut dengan inelastic scattering, jadi hamburan inelastik di mana elektron yang lewat tadi itu kehilangan energi gara-gara apa? Gara-gara dia ya tadi ada hamburan inelastik berinteraksi dengan spesimennya kita. Nah energi yang berkurangnya tadi, ya, energi yang hilangnya tadi itu bisa dideteksi dengan dengan detektor menggunakan teknik ILS ini. Jadi elektron energi loss spektroskopi. Jadi spektroskopi berbasis dengan energi loss-nya si elektron. Jadi elektron yang kehilangan energinya akibat tadi inelastic scattering. Nah, teknik ini itu bisa mendeteksi litium, sedangkan kalau misalnya X-ray itu nggak bisa. Jadi ada plus minusnya. Kita jangan terus-terusan pakai IDX. Jadi ketika kita pengen analisa nih sampelnya kita, itu kita bisa putusin dulu mau pakai teknik apanya. Diskusi tuh sama operator mestinya. Teman-teman pengen analisa material apa, elemen apa yang ada di dalam materialnya. Jadi nggak cuma sekedar ngasih sampel, habis itu tanpa deskripsi di dalamnya pengen ngapain gitu. Itu karena apa? Itu sangat menyulitkan operator kayak gitu. Karena operator itu nanti akan memilih teknik mana yang pas buat requestnya teman-teman. Jadi nggak hanya ngasih sampel tanpa ada deskripsinya kayak gitu, tanpa ada keinginan kira-kira pengen ngapain. Nah dari sini saya pengen nge-ILS ada lithium karena apa? Saya mengindikasikan si yang terdegradasi ini ada lithium yang berbarengan dengan material alloy sama si oksigennya. Karena apa? Ada faktor yang kita sebut dengan lithiumnya itu tertrapping atau terperangkap di mana si lithium yang ini tuh mestinya balik ke katoda tapi ternyata masih ada di anoda sehingga itulah kenapa kapasitasnya itu terdegradasi. Jadi faktor degradasi kapasitas dari baterai itu yang pertama itu adalah si aktif materialnya tadi si yang nanopartikelnya itu hancur, terdegradasi dan dia membentuk SiI dan SiI ini akan memblok si lithiumnya tadi, memblok ke material aktif yang lain. Nah, selain itu ternyata ada deteksi silitium gitu. Dari apa? Dari teknik yang kita sebut dengan teknik ILS. Nah, ini ILS ini belum ada nih di Indonesia nih, sayangnya. Jadi baru ada IDX ya itu ya. Jadi baru ada IDX sehingga untuk yang elemen yang ringan itu nggak cocok kayak gitu. Mungkin masih ada waktu Mas Ridwan atau ya silakan mungkin 5 menit lagi ya. Oke. Nah, jadi untuk yang penjelasan tekniknya, jadi yang tadi saya sampaikan itu permisalannya dulu ya. Jadi ada teknik apa aja yang di TEM kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya summary, jadi pertama itu adalah di TEM itu bisa mengidentifikasi fasa sama struktur kristal dari apa?
dari difraksi elektron sama dari high resolution TEM-nya. Jadi kita bisa lihat tuh, dia itu fasanya apa, strukturnya apa, sampai kalau misalkan kita di HR TEM itu bisa lihat, oh elemen yang iron-nya ada di mana, elemen yang kobaltnya ada di mana, elemen yang copper-nya ada di mana, zinc-nya ada di mana, magnesiumnya ada di mana, itu bisa gitu. Jadi bisa identifikasi fase dan struktur kristal. Kemudian yang kedua, ini yang sangat yang basic itu morfologi. Tentu saja pengen lihat nih ukuran grainnya misalkan berapa, ukuran nanopartikelnya kita bisa berapa, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita pengen bikin coating ya ukuran coatingnya. Kalau misalkan di SEM nggak kelihatan, misalkan karena coatingnya sangat kecil, sangat tipis kayak gitu, misalkan 1 nanometer sampai 2 nanometer sehingga nggak terresolve kayak gitu. Nah itu pakai TEM itu bisa terlihat secara morfologinya, kemudian bisa juga dengan komposisi unsur. Jadi komposisi unsur ini kalau misalkan kita sudah kenal ya IDX. IDX untuk menganalisa komposisi unsur melalui X-ray yang diemisikan pada saat elektron berinteraksi sama material. Nanti slide berikutnya akan saya sampaikan. Kemudian ada juga ELS, jadi elektron energy loss spectroscopy sama energi filter TEM. Nah ini 3 teknik ini untuk menganalisa komposisi apa saja atau unsur apa saja yang ada di sampelnya kita. Nah, teknik-teknik ini sebetulnya merupakan hasil daripada ya interaksi. Jadi elektron itu kan berinteraksi sama spesimennya kita ya. Jadi dia nabrak spesimennya kita atau ya berinteraksi lah gitu ya, berinteraksi sama spesimennya kita kayak gitu. Kemudian ada beberapa sinyal yang dihasilkan kayak gitu. Kalau misalkan di SEM mungkin kita udah mengenal backscatter sama secondary elektron ya. Jadi itulah kenapa kalau misalkan yang SEMAT detektornya itu ada di atas gitu ya. Di backscatter sama secondary elektron, kemudian ada juga X-ray. Detektornya juga kan ada di atas sampelnya kita kayak gitu. Jadi X-ray. Kemudian kalau yang di TEM itu ada yang kita sebut dengan hamburan elastik, di mana hamburan elastik ini si elektron yang tadi yang ditransmisikan melewati spesimen itu tidak kehilangan energi. Karena dia hamburannya elastik. Yang mungkin di fisika modern kita mengenal hamburan elastik, itu hamburan di mana elektron itu nggak kehilangan energi, dia hanya dibelokkan saja. Nah ini kita gunakan untuk difraksi elektron dan hal yang terkait yang difraksi tadi itu untuk menganalisa atau mengidentifikasi fase sama struktur kristal. Kemudian yang kedua adalah hamburan inelastik. Hamburan inelastik itu adalah hamburan di mana si elektron itu kehilangan energi. Jadi kehilangan energi dengan dia juga mengenerate si X-ray. Jadi elektron yang dari atas ini kemudian dia hamburan inelastik, si elektron yang ini kehilangan energi. Misalkan dia elektron itu menabrak si elektron yang ada di kulit K, misalkan ya kulit K, kemudian elektron kulit K itu terpental karena elektron kita yang primary atau incident beam elektronnya kita, kemudian si kulit yang L itu pindah ke K sehingga bisa menghasilkan si X-ray. Jadi yang X-ray ini adalah sebetulnya hasil daripada hamburan inelastik daripada si elektron yang kita tadi. Nah, yang bagian sinyal X-ray ini digunakan untuk IDX, kemudian yang bagian sini yang inelastic scatter elektron atau hamburan inelastik elektronnya ini yang kita gunakan untuk spektroskopi di ELS atau di elektron energy loss spektroskopi sama FTEM, energi filter TEM. Kayak gitu. Nah, ini sebagai summary daripada yang tadi ya, yang data-data tadi yang kita hasilkan itu dari teknik-teknik yang ini, di mana teknik ini itu sebetulnya yang dihasilkan daripada hasil dari interaksi elektron dengan materialnya kita. Nah, untuk detail daripada tekniknya karena keterbatasan waktu, jadi mungkin disampaikan di lain kesempatan. Tapi sebelum saya tutup, mungkin saya perkenalkan dulu yang institut yang di sini. Jadi di institut kita di Central Facility for Electron Microscopy kita punya 3 TEM, ya 3 generasi TEM. Yang ini Teknai, kemudian yang ini itu adalah Zeiss Libra. Jadi ini Teknai, kemudian Zeiss Libra, sama ini ada kita TEM baru dari JEOL kayak gitu ya. Jadi kita punya 3 TEM di sini. Kemudian untuk dalam hal ini mensupport kayak gitu ya. Jadi untuk analisa yang lain kayak gitu, itu ada dual beam untuk preparasi sampelnya, kemudian ada 2 SEM yang bisa IDX sama IBSD juga, kemudian ada juga ada EPMA kayak gitu ya, electron probe, kemudian ada large chamber SEM, ini SEM tapi chambernya besar dibandingkan dengan yang 2 ini, jadi bisa menganalisa sampel-sampel yang besar. Kemudian kita juga punya atomic force microscopy. Nah, kemudian bagaimana yang di Indonesia? Nah, di Indonesia itu kalau misalkan kita pengen analisa, kita fokusnya ke TEM ya, kita fokusnya ke TEM. Jadi kita punya untuk yang material science, ya untuk yang material science ada yang 3 mungkin
teman-teman bisa coba kayak gitu ya, bisa kontak kayak gitu. Yang di fisika kita punya TEM, tapi yang di fisika kita punya ini ya, dual beam-nya untuk preparasi yang di TEM, untuk preparasi sampel TEM. Kemudian yang di ITB juga punya single fokus ion beam untuk preparasi TEM juga, dan TEM-nya juga ini yang 200 kilovolt, yang ini 300 kilovolt untuk yang di ITB, dan yang di UI juga 200 kilovolt bisa bersama dengan IDX-nya. Tapi yang 3 ini yang setahu saya kayak gitu ya, itu belum ada yang menggunakan yang ILS tadi, dan masing-masing itu pakainya itu thermionic emission. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya pengen punya sampel mungkin bisa kontak ke apakah kita ke fisika, LIPI kayak gitu, kemudian ke ITB atau ke UI. Buat teman-teman barangkali pengen menganalisis sampelnya pakai TEM. Nah, mungkin itu aja dulu Mas Ridwan, mungkin untuk yang teknik detailnya kayak gitu bisa kesempatan. Terima kasih banyak Pak Fadli atas materinya, sangat bermanfaat sekali dan membuka wawasan kita semua ya. Mudah-mudahan baik dari kalangan yang sudah berkecimpung sehari-harinya dengan mikroskop elektron transmisi maupun yang mahasiswa mungkin baru tahu oh TEM tuh kayak gini, ternyata ya baru lihat gitu, walaupun baru lewat gambar aja, gambar-gambar presentasi di sini. Baik, tanpa memperpanjang lagi, kita langsung masuk sesi tanya jawab ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat to everyone. Saya tidak tahu kalau ada yang mengirim chat secara private kepada Pak Fadli ya. Tapi tidak apa-apa, saya bacakan dulu yang chat yang kepada umum, karena saya tidak bisa membaca chat yang kepada Pak Fadli sendiri. Ya, jadi ini yang akan kita bahas yang chat to everyone dulu ya. Di sini ada pertanyaan pertama dari Bu Fredina. Ini sepertinya terkait dengan material yang tadi Pak Fadli bahas. Pertanyaannya adalah pengujian aluminium base anode pada baterai ini apakah dilakukan secara in situ? Silakan Pak Fadli. Sebetulnya untuk yang ini itu tidak in situ, jadi hanya kolega itu dia menyiapkan si sampelnya itu sudah di cycle kayak gitu, sudah dilakukan pengujian. Jadi dia menyiapkan ada sekian series sampel kayak gitu, yang dimana ada yang fresh, kemudian ada yang diuji, ada yang diuji yang lain juga kayak gitu. Jadi tidak dilakukan ada in situ TEM di situ kayak gitu, karena memang kita juga baru studi ya tadi, kita ngecek dulu gitu kira-kira fenomenanya tuh sebetulnya ada apa kayak gitu, apakah ada perubahan volume dulu atau tidak kayak gitu sebelum ke in situ. Ya, mungkin bisa lebih detail kalau misalnya di in situ, tapi kalau untuk pengujian in situ itu ya lebih complicatednya karena kita ada kaitannya dengan si elektrolitnya kayak gitu ya, karena elektrolit itu kan cair ya, kalau misalkan di TEM itu perlu dikondisikan secara khusus kayak gitu. Jadi ini yang tadi dipresentasikan itu ex situ kayak gitu. Jadi sampel-sampel yang memang sudah disiapkan antara yang fresh sama yang sudah di cycle kayak gitu. Baik, pertanyaan kedua dari Pak Titan, sampel preparation-nya seperti apa ya? Thickness-nya maksimum berapa? Sebentar, karena transmission sepertinya sampelnya harus di cut down supaya tipis. Ini panjang juga pertanyaannya. Jadi dari mana dulu? Kayak sampel preparation-nya seperti apa ya? Oke. Ya untuk yang TEM ya. Ya saya sebetulnya sudah menyiapkan slide-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu, nanti mungkin di lain kesempatan mungkin kita bisa bahas lebih detail. Tapi saya mungkin bisa ngejelasin secara prosesnya dulu. Nah ini preparasi sampelnya. Jadi karena tadi ya memang kita transmisi kayak gitu ya. Karena transmisi itu sampelnya itu kan harus tipis kayak gitu ya. Jadi nggak kayak SEM yang bulk kayak gitu, yang bulk karena memang kalau SEM kan ini kita bisa lihat nih ya, ini SEM itu modelnya seperti ini, jadi dia itu hanya ya yang backscatter atau yang secondary electron, tidak ada yang transmisinya. Kalau TEM betul tadi, jadi harus tipis. Nah ini salah skematik diagram untuk yang di dual beam atau yang di single. Bedanya single beam sama dual beam sebetulnya kalau yang single beam itu tidak ada elektron, jadi si ion beam itu ada di atas kayak gitu, itu langsung untuk preparasi. Tapi untuk yang dual beam itu konfigurasinya seperti ini kayak gitu. Nah keuntungannya dual beam itu kita bisa imagingnya itu pakai elektron, jadi nggak menghancurkan si sampel. Tapi kalau misalkan yang single beam itu langsung pakai ion. Sementara ketika kalau misalkan kita punya sampel misalkan sensitif sama si ion atau si elektron kayak gitu, nah itu bisa hancur kayak gitu. Ini contohnya nih yang bulat-bulat ini, itu adalah efek daripada si reaksi sampel sama si ion kayak gitu. Nah itu harus hati-hati betul. Makanya kalau yang dual beam enak imagingnya pakai elektron sehingga nggak ngancurin si sampel. Nah kemudian gimana nipisinnya, ini prosesnya. Jadi ada proses dari A sampai I yang harus teman-teman
lakukan kayak gitu. Nah, itu kurang lebih sekitar kalau pakai dual beam itu sekitar 4 sampai 5 jam tergantung daripada kesulitan daripada sampelnya kayak gitu ya. Jadi ini step by stepnya, jadi ada milling dulu, kemudian dari milling. Jadi dari milling ini kita bisa kelihatan nih, oh ternyata kita udah bisa membentuk kayak apa ya, kalau misalkan analoginya tuh kayak nge-slice roti gitu loh. Jadi kita bikin kayak slicing kayak gitu ya, kita milling kayak gitu bagian ini, kemudian kita akan ambil sampel yang ini. Nah, ini kita tilt kayak gitu untuk memotong bagian ini sama ininya biar bisa lepas daripada sampel bulknya kita. Jadi yang ini ternyata sudah terlepas, nah sementara yang ini belum, karena apa, kita pengen transport dulu tuh, nge-transport si sampelnya kita ke yang kita sebut dengan time grid. Ini adalah time grid, di mana time grid ini untuk mensupport si sampel kita ke holder. Karena holder itu nih, ini adalah sampel holder temp kayak gitu ya. Jadi sampel yang kita kecil tadi, yang ukurannya itu sekitar 10 micron kayak gitu, 10 micron itu kecil kayak gitu, nggak bisa langsung diletakkan di holder. Makanya ya ada support yang kita sebut dengan temp grid. Nah, jadi perlu transport tuh. Nah, transport itu kita gunakan yang kita sebut dengan omniprobe atau needle yang ini ya, dari transport kita lem dulu, kemudian kita putus yang ini, barulah kita transport ke grid. Nah, ketika pasti transport itu masih tebal gitu, masih tebal. Jadi dia ketebalannya itu kurang lebih sekitar masih 2,5 mikronan kayak gitu. Jadi ini 10, yang ini kurang lebih 5 kayak gitu, 5 micron. Nah, itu kita tipisin setelah itu. Dan tipisin dengan menggunakan si ion lagi gitu. Dan tipisin sampai ketebalannya itu cukup transparan kayak gitu, kurang dari 100 nanometer. Nah, itu dari situ baru setelah sampelnya ini contoh tem lamelanya, jadi yang bagian tipis-tipis yang inilah yang akan diinvestigasi pakai tem kayak gitu. Nah, ini udah ada di grid, dari grid pindahlah ke holder di bagian sini. Jadi dari tem grid tadi itu dipindahin ke holder, baru holder inilah yang masuk ke tem. Nah, yang area inilah yang akan diinvestigasi pakai tem. Itu preparasinya. Nah, tapi untuk lebih detailnya mungkin ya bisa, karena yang ini juga salah satu teknik sebetulnya. Jadi panjang juga. Betul. Tadi ini ada saran dari Prof. Dedi Wicaksono. Beliau bilang, mungkin kapan-kapan perlu webinar tersendiri khusus untuk sampel preparation. Iya. Baik, oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan ketiga. Apakah ekspansi pada alloy ini hanya terjadi di alloy lithium aluminium saja? Ini pertanyaan dari Bu Vini. Tadi sempat membahas ya, ekspansi pada alloy, paduan. Iya, betul. Jadi ekspansi yang ini, jadi sebetulnya yang alloy itu, jadi yang anoda yang berbasis alloy itu banyak jenisnya kayak gitu. Jadi elemennya itu bukan hanya aluminium, tapi dia juga bisa pakai macam-macam ya. Ada yang pakai silikon, kemudian ada yang pakai snellium kayak gitu. Kemudian ada juga dia pakai zinc kayak gitu. Ada juga pakai perak kayak gitu, magnesium. Jadi macam-macam jenis alloy. Nah, cuma memang kita lihat, jadi sebelum kita menerapkan ke anoda yang pengen kita inginkan, ada faktor-faktor atau ada parameter-parameter yang kita bisa kompensasi. Kalau misalkan kapasitasnya besar, itu memang ekspansinya itu lebih besar, karena memang si material alloynya itu dia melakukan alloying sama si lithium. Jadi kapasitas besar itu karena si material alloy itu dia nangkap lithium lebih banyak. Tapi ketika dia nangkap lithium lebih banyak, maka ekspansinya juga akan lebih besar. Maka ada ya pertimbangan gitu. Kira-kira pengen alloy yang mana nih? Kalau misalkan kapasitas yang ini sangat besar tapi volume ekspansinya besar, maka ya dikompensasi, kira-kira oh ya udahlah kapasitas segini aja tapi ekspansinya kecil gitu dan bisa dikontrol. Nah, itu yang menjadi pertimbangan ketika kita pengen memilih. Nah, tapi bisa juga dengan ekspansinya besar, tapi ya udah kita kontrol aja ekspansinya tadi gitu, dengan ya tadi ada yang misalkan dikecilkan, contohnya misalkan kayak yang ini tadi dikecilkan ukurannya dengan nano engineering gitu. Kemudian juga yang kecilnya tadi didoping juga sama elemen yang lain, sehingga elemen yang lain itu bisa menahan si elemen alloynya tadi untuk tidak berekspansi. Nah, itu teknologi-teknologi yang seperti itu yang mungkin bisa diterapkan kayak gitu untuk menerapkan si material alloy itu. Jadi materialnya cukup banyak kayak gitu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Subair. Apakah proses degradasi dipengaruhi pula oleh intensitas elektron yang tinggi? Degradasi, tadi pertanyaannya di sebelah mana ya? Saya lupa, maaf. Mungkin tadi Pak Fadli sempat membahas degradasi material
ketika material diberikan intensitas elektron yang tinggi? Ya. Ya, jadi ya itu juga yang yang perlu diperhatikan pada saat proses ini ya, imaging kayak gitu ya, pada saat kita menganalisa detail. Jadi sampel kita itu terkadang hancur sama si elektronnya kayak gitu ya, karena memang elektronnya itu energinya memang tinggi. Oleh karena itu ya agar kita analisanya itu betul kayak gitu, ya kita ngontrol tuh, yaitu jadi jadi ketika ngoperasiin itu walaupun misalkan kita punya standar operasinya kayak gitu, tapi semuanya itu tergantung daripada si sampelnya kita. Jadi misalkan saya punya sampel juga yang dia hancur kayak gitu ya, bukan hancur secara fisik yang seperti ini, misalkan ya. Kalau ini sih sebetulnya hancurnya bukan karena bukan karena elektron, tapi karena waktu pas ekspansi, jadi lubangnya ini karena memang ekspansi, tapi ada juga yang memang hancur pada saat preparasi, tapi ada juga hancur yang memang pada saat ketika dikenai sama si elektron kayak gitu. Nah, ketika pas kena elektron itu memang ada yang hancur secara fisik dan ada yang hancur secara atomik. Jadi awalnya dia kristalin tapi dia lama-lama jadi amorfos. Dan itu juga walaupun secara fisik masih utuh kayak gitu tapi dia hancur. Nah, untuk yang bagian yang untuk memastikan yang tadi yaitu ketika kita membuka atau ya kita ada sesuatu yang disebut dengan valve. Jadi sebelum menganalisa kita lihat dulu tuh ketika pas kena elektron beam si sampel itu apakah hancur atau tidak. Jadi memang ada beberapa sampel yang memang hancur kayak gitu ya, menggulung lah kayak gitu. Kemudian ada juga yang memang seperti dalam tanda kutip terevaporasi kayak gitu. Nah, itu kita sendiri ketika pas menganalisa itu memastikan apakah ini beneran sampel atau bukan kayak gitu. Nah, ketika ya saya menganalisa yang ini ya sampelnya yang partikel-partikel kecil ini ya memang adanya seperti itu dari awal kayak gitu. Dan ketika pas preparasi pun sudah terlihatan. Jadi pas ketika preparasi seperti ini yang tadi saya gambarkan di VIP itu di cross sectionnya itu sudah kelihatan bahwa oh ternyata memang awalnya memang bulk, tapi kemudian untuk yang sampel yang kedua ternyata memang sudah ada pori misalkan kayak gitu, sudah ada bentukan-bentukan yang lain. Jadi saya bisa memastikan betul bahwa oh itu adalah memang karena fenomena degradasi kayak gitu. Ya mungkin itu. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kelima ya dari Pak Dedi Wicaksono. Prof. Dedi, ini ada beberapa pertanyaan. Kapan kita memakai BF atau DF-TEM saat menganalisis sampel? Dan bagaimana dengan teknik STEM? STEM ini masa scanning TEM ya kayaknya, yang relatif baru. Apa keunggulan dan kekurangannya dibandingkan TEM tradisional? Itu dulu mungkin pertanyaannya. Oke. Yang pertama tadi BF, ya kapan kita memakai BF atau DF-TEM saat ya, menganalisis jadi sampel? kalau misalkan yang bright field ya, jadi yang bright field ini kita misalkan punya difraksi seperti ini ya. Jadi kita misalkan punya difraksi seperti ini dari sini. Nah, itu bright field itu dihasilkan daripada ini, mungkin saya bisa jelaskan di sini. Ya. Jadi ini bright field itu misalkan kita punya pola difraksi seperti ini. Jadi dua kontras ini itu dihasilkan daripada difraksi. Jadi sebelum teman-teman ya mungkin dalam hal ini operatornya gitu. Sebelum membuat imaging itu dilihat dulu difraksinya, apakah bentuknya seperti apa kayak gitu, apakah single kristal atau polikristal kayak gitu, ataukah memang dia amorphous kayak gitu. Nah, kontras yang dihasilkan dari bright field sama dark field itu sebetulnya adalah ya dari difraksi ini. Jadi ketika misalnya kita bright field itu dihasilkan kontrasnya itu dari kita. Jadi di TEM itu ada yang kita sebut tadi objective aperture atau aperture objektif, yang dia itu memilih hanya elektron yang ditransmisikan saja yang dia pilih untuk menghasilkan kontras. Itulah makanya dia sebutnya itu adalah bright field. Jadi hanya ini elektron yang didifraksikan dia diblok sama dia. Sehingga yang hitam-hitam itu ya berarti dia berkontribusi daripada diffracted beam atau beam yang terdifraksikan, yang ini, yang ring-ring yang ini. Nah, kapan kita pakai dark field? Kalau misalkan kita ketika pas bright field, kemudian kita ada difraksi seperti ini, nah ketika pas menganalisa difraksi ternyata misalkan ini ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, dan seterusnya. Oh ternyata ring yang ketiga itu bukan ring yang kita pengenin. Artinya misalkan oh ternyata harusnya ini adalah polikristalin aluminium kayak gitu. Ternyata ini ada ring tambahan yang punyanya misalkan si magnesium kayak gitu. Punyanya si alonnya si magnesium kayak gitu. Nah, itu teman-teman ya bisa memetakan tuh magnesiumnya ada di mana dengan cara apa? Dengan memilih si aperture yang objektif itu memilih daripada ring yang punyanya si magnesium tadi. Sehingga
bisa memetakan, oh ternyata misalkan untuk yang konteks yang ini, itu yang terang-terang ini itu adalah grain kristalin yang berkontribusi terhadap ring yang saya pilih ini, yang warna merah ini. Nah, jadi yang ini itu dihasilkan daripada ring yang ini. Di mana kalau misalnya di bright field itu dia gelap. Jadi dark field itu sangat sangat berguna ketika teman-teman punya secondary phase daripada di sampelnya kayak gitu. Kalau misalkan single phase ya mungkin nggak ini ya, hanya pengen tahu untuk yang bidang satu misalkan ada di mana saja, kemudian bidang yang lain ada di mana. Tapi untuk yang identifikasi secondary phase misalkan, itu teman-teman bisa memetakan daripada dark field image-nya. Dia ada di mana saja sih kayak gitu pemetaannya. Itu bisa dipilih dengan menggunakan objektif aperture itu untuk memilih di mana ada secondary phase-nya. Kemudian apa bedanya dengan stem, dengan stem. Jadi kalau misalkan di stem itu juga stem ada bright field, ada dark field sama HDF. Jadi ada bright field-nya juga, ada dark field. Cuma bedanya kalau yang di stem itu tidak menggunakan objektif aperture atau aperture objektif yang tadi untuk memilih diffracted beam-nya. Tapi yang stem itu kita pakainya scanning ya. Jadi sama kayak SEM, dia itu menghasilkan ada yang ditransmisikan yang di bright field-nya ini, kemudian ada yang dark field. Ini yang kalau misalkan istilah yang lain itu adalah Kikuchinya kayak gitu ya. Itu ada bright field-nya yang tadi yang primary-nya, kemudian ada diffracted beam-nya kayak gitu. Itu dideteksi langsung oleh detektor. Nah, keunggulan yang stem ketika si elektronnya itu angle-nya itu sangat besar, maka faktor inelastik itu dominan kayak gitu, sehingga kita bisa mengidentifikasi pakai high angle annular dark field atau HADF detektor, di mana si HAD stem ini itu sangat berfungsi untuk untuk menganalisa elemen. Jadi image yang di sini, jadi image ini sama ini itu beda ininya ya. Jadi harus mengerti kontrasnya. Yang bright field ini ya bright field kayak gitu ya. Jadi berdasarkan daripada kristalinitasnya kayak gitu. Yang dark field juga sama, tapi yang HADF ini makin terang dia itu elemennya itu makin berat. Jadi kalau misalkan dia makin gelap, berarti dia elemennya elemen ringan kayak gitu. Jadi misalkan ini yang terang banget, berarti dia elemennya elemen berat kayak gitu dibandingkan dengan si bagian ininya misalkan gitu ya. Dalam hal ini ya saya sebetulnya yang di atas itu adalah protection layer-nya punya si platinum, dan platinum itu kan elemen berat kayak gitu. Nah ini elemennya lebih ringan kayak gitu dibandingkan dengan yang atas. Nah yang HADF stem ini itulah yang digunakan gambar untuk menganalisa bersamaan dengan EDX. Jadi kalau misalkan di SEM punya BSE sama EDX, kalau di TEM itu punya HDF stem bersamaan dengan si EDX atau bersamaan dengan ILS, di mana fungsinya adalah untuk spektroskopi kayak gitu. Ini ya untuk yang TEM yang dasar itu nggak ada kayak gitu ya. Nah ini kalau tidak salah di UI itu ada ya detektor yang ini untuk yang STEM mode kayak gitu, sehingga teman-teman bisa menganalisa daripada unsur dan ada imagingnya menggunakan HDF detektor ini. Nah mungkin itu. Ya baik, Mas Fadli masih ada waktu ini sampai kira-kira 10 menit lagi, tidak apa-apa? Boleh. Ya ini pertanyaannya agak cukup banyak, kita coba selesaikan ya. Iya nggak apa-apa. Oke, baik. Ini pertanyaan dari pemula, bagaimana untuk melatih kita menginterpretasikan hasil pencitraan SEM, TEM, dan EDX? Apakah ada kamus khusus atau library untuk imaging agar familiar mengidentifikasi struktur kristal, fasenya, unsurnya, dan lain-lain? Oke. Ya, jadi ya mungkin sebetulnya untuk yang interpretasi itu juga punya sesi khusus, makanya nanti mungkin Mas Ridwan atau Kang Ridwan juga bisa ngirim kuesioner yang sudah saya siapkan. Jadi ada memang kita pengen pemahaman teknik kayak gitu, ini penting buat operator kayak gitu, kapan kita pengen modenya TEM difraksi, kapan kita pakai imaging, kapan kita pakai spektroskopi kayak gitu. Tapi kita juga harus bisa menginterpretasi. Nah, menginterpretasi ini kan mungkin user juga pengen bisa kayak gitu menginterpretasi sendiri kayak gitu. Nah itu sebetulnya itu intinya perlu ini ya, perlu pembiasaan sih, perlu pengalaman. Iya betul. Ya pengalaman, dan kita juga harus mengerti ke materialnya kita gitu. Jadi memang rutenya biasanya kalau misalnya teman-teman baca di paper ya di jurnal itu kita itu sebelum sampai ke TEM kita meng-XRD dulu nih. Gitu kan. Kita nge-XRD dulu karena apa? Pertama murah tentu saja. Kemudian
bisa langsung tahu kayak gitu ya. Bisa langsung tahu kira-kira fasa apa aja yang ada di materialnya kita kayak gitu, dan XRD itu kan banyak ya di Indonesia ya kayak gitu. Itu gampang, cuma masalahnya kan XRD kan nggak ada gambarnya di situ. Ini ngambil dari mana sih kayak gitu kan, dia kan hasil interaksi X-ray sama si materialnya kita saja kayak gitu. Nah, itu biasanya starting point-nya ke arah sana. Untuk apa? Ketika kita pas di TEM, itu sudah bisa tahu dulu secara general kayak gitu ya. Kira-kira fase apa saja yang ada di dalam. Karena kalau pakai SEM itu kan nggak bisa mengidentifikasi fase, kecuali kita SEM-nya itu punya EBSD, yang dimana kalau di fisika kita ada ya kalau nggak salah, dia di dual beamnya fisika itu punya EBSD sama EDX-nya, sehingga kita bisa mengidentifikasi tuh fase apa sebetulnya yang ada di grain yang sampelnya kita itu gitu. Nah, tapi yang sebelum itu ya biasanya ya itu tadi XRD untuk tahu dulu gitu kira-kira fasanya apa. Nah, cuma permasalahannya yang di XRD itu nggak bisa mengidentifikasi yang kecil-kecil gitu. Yang itu tuh hanya bisa dideteksi sama kita bisa dilihat dulu di TEM. Oh, ternyata ada secondary phase dan ada fasanya itu X misalkan. Yang itu tuh tidak terdeteksi di XRD. Itu bisa kejadian seperti itu kayak gitu. Nah, jadi ya tadi sebelum untuk yang identifikasi fasa itu ya bisa juga starting point-nya ke yang misalkan XRD dulu kayak gitu. Jadi untuk yang rutinnya sendiri itu untuk untuk jalurnya sendiri ya tidak ada buku, maksudnya panduan kayak kita bikin apa kayak gitu kan. Jadi udah pembiasaan ketika kita pengen analisa material kayak gitu. Nah, kemudian kita pengen nge-SEM juga kan yang di XRD tadi tidak ada imaging-nya, ukurannya juga kita bentuknya seperti apa kayak gitu. Larilah kita ke SEM kayak gitu, lihat morfologinya dulu yang tadi saya sampaikan. Jadi dilihat dulu misalkan dari perbesaran kecil dulu kayak gitu, dari 500 Jadi ya kali. tergantung materialnya ya pada intinya, kita Betul, nggak betul. harus pakai TEM juga sebetulnya. Nggak harus pakai TEM ketika kita nggak pengen misalkan melihat lebih detail kayak gitu. Ya, Jadi ya. kalau misalkan kita ukurannya 1 mikron kayak gini, kalau misalkan dilihat bukan 1 mikron lagi, ini malah partikelnya sampai 10 mikron kayak gitu, pas dilihat di TEM gelap jadinya. Karena memang elektronnya itu tidak tertransmisikan gitu. Makanya ketika pengen teman-teman pengen TEM, tapi ya pengen tahu dulu kira-kira ngapain aku nge-TEM kayak gitu. Nah, itu dilihat background-nya dulu, kira-kira aku ngapain nih pengen nge-TEM kayak gitu. Ya. Nah, ngapain pengen TEM? Makanya dilihat dulu pakai XRD sama SEM. Kira-kira di SEM kira-kira ada sesuatu yang menarik nggak nih? Kalau nggak ada yang menarik dan teman-temannya aduh mungkin kayaknya ini biasa aja kayak gitu. Ya itu daripada kita ngeluarin uang besar kayak gitu ya sudah gitu analisa yang ada. Tapi ketika pengen menarik, misalkan model kayak saya yang ini pengen lihat lebih detailnya kayak gitu, apa kejadian yang ada di dalam situ, ya saya preparasi pakai TEM dan saya lihat lebih detailnya di TEM kayak gitu. Kita lihat di TEM detailnya seperti apa kayak gitu. Jadi ada permulaannya dulu ya sebelum ke TEM, karena tadi lokal tadi yang saya bilang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari ini saya pilih ya, karena tadi ada yang terjawab sepertinya. Dari Bu Rosika mungkin. Dengan adanya beberapa TEM di fasilitas LIPI, apakah penggunanya berdasarkan klasifikasi jenis sampel atau berdasarkan objek yang menjadi fokus dalam material yang akan diamati? Ini bagaimana pengalaman Mas Fadli nih selama di LIPI waktu masih jadi operator mungkin? Ya, jadi kalau waktu pas di LIPI sebetulnya ya warna-warni ya. Jadi terkadang itu penting kalau menurut saya sih ya. Jadi itu penting kalau menurut saya, selain tentu saja edukasi seperti ini itu penting buat teman-teman semuanya. Jadi biar teman-teman juga tahu mau ngapain di TEM, kemudian ada apa aja di TEM, dapat data apa aja di TEM, kemudian kenapa sih TEM itu penting kayak gitu untuk lihat detail segala macamnya. Kemudian ada teknik apa aja tadi. Tapi penting juga untuk mengenal gitu. Kita tuh punya sampel ini, terus kita mau ngetem dulu, mau ngetem apa enggak, kita pengen ngetem, tapi kira-kira bisa nggak sama temnya gitu. Nah di tem itu yang tugasnya operator tadi, tugasnya si supervisor yang di tem kayak gitu. Jadi misalkan di sini juga itu ada memang operator dan ada memang yang mensupervisi, di mana dia yang akan memutuskan gitu kira-kira seperti apanya kayak gitu. Ya, Nah, kalau kita juga sebagai info mungkin ya, saat ini kan kalau di Fisika LIPI ada yang namanya penyelia ya. Penyelia itu jadi semacam kepala labnya, penanggung jawab alat lah ya. Kemudian di bawah penyelia nanti ada operatornya gitu kan ya. Iya. Jadi iya, ada. kita
sebagai pengguna, kalau dari orang luar tentunya harus berkonsultasi dengan dua pihak ini ya, dari Dua pihak pihak ini penyedia ya, dan jangan juga nanya ke operatornya. administrasi. Iya, jangan nanya ke administrasi. Kalau ini ya bisa-bisa aja gitu kan. Ya kita ada tem kayak gitu. Tapi tanyalah ke ya mungkin lebih enak ya langsung ke operator dulu. Nanti operator mungkin bisa diskusi kan sama si Ya, penyedianya. jadi masalah Jadi pertanyaan tadi tanyakan dulu. penggunaannya berdasarkan klasifikasi jenis sampel atau objek yang menjadi fokus dalam material itu disesuaikan juga kan ya Itu dengan disesuaikan juga kebutuhan. dengan temnya gitu, dengan Oh ya, temnya. dengan Karena kebutuhan memang dan tem. iya, ada yang tem yang memang khusus untuk material science dan ada yang tem memang khusus untuk biological science. Karena selain daripada apa namanya settingannya yang memang berbeda, kemudian yang lain itu adalah preparasinya. Kira-kira fisika punya apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen, pernah saya tuh dapat sampel misalkan nanopartikel dari ekstraksi jahe misalkan kayak gitu. Nah sementara jahe itu kan organik kayak gitu dan dia ada di liquid kayak gitu, ya saya bilang ya nggak bisa. Nah itu kita juga sebagai user jangan sakit hati gitu ketika pas wah fisika nggak mau nerima nih, bukan seperti itu, tapi memang tidak cocok dengan alatnya nggak gitu. cocok gitu karena memang setiap alat itu punya penggunaannya masing-masing dan punya apa namanya tujuannya masing-masing gitu. Jadi untuk organik ya mungkin nanti ada yang contohnya untuk yang biological science STEM kayak gitu di Indonesia yang ngasih introduction. Kira-kira untuk yang biologi itu seperti apa, baik dari sisi preparasi maupun dari sisi analisanya gitu. Baik. Jadi waktu pas di Thailand juga dia emang khususnya itu untuk ini untuk life science, sehingga dia punya tuh alat preparasinya gitu. Jadi apa ada yang buat freezingnya segala macam yang sampai dia itu ada di temp grade-nya, kemudian holdernya juga pakai cryo kayak gitu. Nah, itu kita nggak ada karena kita memang beli dikhususkan untuk material science. Karena di fisika kan material science rata-rata ini penelitiannya bukan life science kayak gitu. Baik, terima kasih. Lanjutan pertanyaannya ada dua lagi seperti yang bisa kita jawab. Pertama dari Bu Cahyaning, ini untuk mendapatkan HKL ini maksudnya indeks Miller kali ya, pada SAED. Ini menggunakan software apa? Apa mungkin ada software yang bisa direkomendasikan Pak Fadli, dan apakah software tersebut gratis atau berbayar? Ya, ini untuk mendapatkan ya indeks tadi ya, Miller Index. Ya, untuk indeks. Ya, jadi ini berarti masuk ke interpretasi ya sebetulnya. Jadi fisika sebetulnya pernah mengadakan workshop tem yang itu fokus ke pelatihan. Ya mungkin nanti ya itu ya mungkin bisa rutin kalau bisa sih, karena memang itu merupakan edukasi ke teman-teman sehingga teman-teman yang pakai tem itu bisa menginterpretasikan. Tentu saja ya perlu keilmuannya kayak gitu. Nah untuk yang terkait yang ini itu yang penentuan HKL-nya itu memang ada beberapa software yang bisa digunakan. Tapi sebelum dianalisa itu kita harus ngerti dulu yang kita sebut dengan kalibrasi. Karena setiap alat itu kan harus punya standar kalibrasinya kan ketika kita pengen interpretasikan. Misalkan kita pengen nentuin jarak dari sini ke sini itu berapa, jarak dari sini ke sini itu berapa, jarak dari sini ke sini itu berapa. Atau misalkan yang di ring ini jarak dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa untuk menentukan dispacing daripada masing-masing HKL. Ya kan? Masing-masing HKL itu kan ada dispacingnya dia berapa kayak gitu. Nah, itu harus dikalibrasi dulu. Nah, kalibrasinya itu untuk ketika kita pengen pakai software X misalkan, kita pakai software X itu ya kita pakai kalibrasi dulu sehingga kita punya faktor kalibrasinya, sehingga ketika pengen menganalisa sampelnya kita itu kita punya faktor kira-kira harus dikali berapa nih sehingga sesuai dengan hasil pengukurannya kayak gitu. Nah, ada beberapa software antara lain misalkan ada teman yang dia pakai Imagy kayak gitu untuk mengukur jarak-jarak masing-masingnya kayak gitu. Tentu saja tadi yang saya bilang nggak ngasal ngitung kayak gitu ya, sudutnya kira-kira berapa, kemudian jaraknya kira-kira berapa kayak gitu. Kemudian yang polikristalin radiusnya kira-kira berapa kayak gitu. Itu tadi yang saya bilang harus punya kalibrasinya dulu. Kemudian ada software lain yang biasa saya pakai itu digital micrograph. Itu nah ini saya nggak tahu tuh yang gratisannya ya. Saya lupa, mesti saya cek lagi. Itu karena COVID lagi digratisin sampai September kalau nggak salah. Apa namanya tadi? Digital micrograph. Digital micrograph, ya. Itu tapi mungkin saya bisa cek. Itu karena COVID, jadi mungkin teman-teman bisa bisa cek aja kira-kira. Nah itu ada yang fitur yang kita sebut dengan DevTool.
DivTool ini adalah alat atau fitur plugin untuk menganalisa difraksinya kita. Jadi yang SAED tadi untuk menentukan dia ada di zona aksis berapa, kemudian dia di spacing-nya berapa, kemudian dia di HKL-nya berapa gitu. Bentar. Baik. Ini sepertinya pertanyaan Kalau terakhir saya Pak Fadli. sepertinya nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Nah, untuk ada software lain, ini selain pengukuran tentu saja ada yang lain yang buat mensimulasikan. Itu kita biasanya pakai JAMS ya, pakai JAMS. Iya. Java Electron Microscopy. Ya. Tadi mungkin sementara digital micrograph aja bisa di googling Iya, buat teman-teman Bapak Ibu yang buat mau teman-teman coba. kira-kira ya itu buat imaging proses buat TEM kayak gitu. Itu salah satu ya, untuk lebih banyaknya sih ada di referensi. Tadi referensi yang tadi yang William Carter itu software apa aja yang bisa dipakai buat menganalisa. Oh, ada koreksi ini, bukan karena COVID, tapi memang tetap gratis ini dari Pak Riza. Gitu? Ya. Oh, ya. Jadi memang pada dasarnya gratis. Terima kasih Pak Riza ya sudah sharing softwarenya. Oke, itu ada linknya ya Bapak Ibu, bisa dilihat di chat. Ada link ya, mungkin bisa. Saya nggak tahu update-nya. Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak Fadli. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan TEM untuk magnetic imaging? Ini saya kurang paham, magnetic imaging maksudnya apa ya? Magnetic material atau material atau buat atau mungkin dalam medan magnet. Iya. Kalau dalam medan magnet sebetulnya ini apa namanya? Dia ada teknik khusus ya, ada teknik khusus untuk menganalisa medan magnet kayak gitu. Jadi ada TEM yang kita sebut dengan holografi kayak gitu ya. Itu tapi saya nggak pakai itu, makanya saya nggak bisa menjelaskan karena memang tidak menggunakan teknik itu. Tapi untuk yang sampel yang magnetik itu ya itu kalau yang pernah saya pelajari kayak gitu ya, itu perlu demagnetisasi dulu kayak gitu untuk menganalisanya. Mungkin ya karena saya juga nggak pernah pakai sampel yang magnet kayak gitu ya. Nah, karena apa ketika pas kita itu, jadi saya pernah pas mendifraksikan yang tadi itu dia terbelokkan karena memang elektron itu kan dia dibelokin sama ya jalurnya itu kan dia pakai elektromagnetik, pakai magnet, sehingga kalau sampelnya magnet ya dia terkondisikan gitu sama medan magnet daripada sampelnya. Ada juga pakai yang kita sebut dengan Lorentz lens, jadi lensa Lorentz. Ya, tapi saya karena nggak pernah pakai, ya mungkin Pak Riza tadi mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut kayak gitu terkait dengan konsep itu. Tapi karena memang saya juga nggak pernah pakai, jadi detail daripada tekniknya saya juga kurang tahu kayak gitu. Baik, ya terima kasih banyak Pak Fadli. Tampaknya kita sudah ada di penghujung acara Kolokium Fisika hari ini. Ya, ini atas keluangan waktunya kami mengucapkan terima kasih banyak. Ini masih subuh atau pagi di sana sekarang di Aachen ya? Sekarang suruk. Ya udah suruk sih. Mulai masuk, udah terbit ya. Baik, ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kolokium fisika berikutnya dengan topik yang lain. Sebelum ditutup, saya menyampaikan pengumuman, Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ya untuk memperbaiki penyelenggaraan kolokium fisika ini. Insya Allah kolokium fisika akan kita selenggarakan rutin setiap hari Selasa ya, rencananya pukul 10.30 sampai pukul 12. Molor-molornya ya dengan tanya jawab lah. Tanya jawab kita tetap bisa menampung sebanyak-banyaknya sebetulnya. Disesuaikan saja dengan keluangan waktu Bapak dan Ibu. Tapi defaultnya kita selenggarakan dari 10.30 sampai 12 siang. Nanti mungkin bisa kontak aja lewat email barangkali mau tanya-tanya tadi. Baik ya, untuk materi Pak Fadli insya Allah akan kami share melalui email yang terdaftar di data Zoom ya. Jadi Bapak Ibu kan masuk ke Zoom ini dengan menggunakan email dan itu sudah kami catat emailnya. Insya Allah nanti akan dikirimkan melalui email kami untuk materi dari Pak Fadli ini dalam bentuk PDF. Kemudian ya pengumuman-pengumuman lainnya akan lewat email itu juga. Demikian dari kami. Terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu sekalian, masih bertahan 70 orang sampai akhir acara dari tadi awal mula 80-90 orang ya. Jadi ini tetap masih antusias sampai selesai acara. Jangan lewatkan kolokium fisika berikutnya. Pantau terus facebook.com/LIPI Physics ya. Silakan follow fanpage-nya Pusat Penelitian Fisika LIPI, bisa dilihat nanti pengumuman kolokium berikutnya.
Insya Allah kita akan kembali hadir dengan pemateri-pemateri lain ya, yang tentunya menarik, materinya juga beragam, dan saran-saran untuk menyelenggarakan workshop yang fokus pada tadi misalnya sampel preparation-nya untuk TEM atau detail lebih lanjut tentang TEM, itu akan kami tampung, dan bisa jadi nanti kita akan mengundang juga, ya insya Allah kalau ada kesempatan pembicara-pembicara yang terkait dengan TEM juga ya. Demikian kami tutup. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih sekali lagi Pak Fadli atas keluangan waktunya. Ya, Sukses sama-sama. untuk Terima kasih ujian juga buat disertasi semuanya. doktornya ya. Ya, amin. Mudah-mudahan Mohon lancar. doanya. Segera kembali ke Indonesia untuk mengabdi di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Ya, Oke. insyaallah. Baik ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ya, pamit ya, Kang Ya, Ridwan. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.